Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syaikhul Hasan Al-Fadhili wa ila musannif Abdul Kitab Al-Imam Al-Ghazali wa ila jami'i man ta'alama hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis aina makanu syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, he eling-eling anak, he anak ingsun, wahai anakku, wahai santriku, wahai mahasiswaku, la takun ojo ono sapa sira minal a'mali saking pira-pira amal iku muflisan melarat miskin atau makna yang lain bangkrut. Wahai anakku, janganlah engkau menjadi orang yang miskin dalam hal amal soleh. Maksudnya apa? Bi ayyakuna a'maluka bil ulum adzair qalilan. Janganlah menjadi orang yang mana kamu itu beramal tetapi dengan ilmu yang sedikit. Artinya apa? Artinya orang itu yang tadi yang pertama miskin terhadap amal soleh, punya ilmu tapi pengamalan dari ilmu itu sedikit. Yang baik apa? Punya ilmu sedikit, kita amalkan, itu kita tidak termasuk orang yang muflis. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu jangan sampai dengan keilmuan yang sedikit, itu makna yang lain. Artinya amal yang kita lakukan itu benar-benar memang ada dasarnya, ada ilmunya, tidak hanya praktek saja tanpa dibarengi suatu ilmu, dan juga tidak hanya berilmu saja tanpa dipraktekkan. Ilmu yang tidak dipraktekkan ibarat pisau yang sering diasah tapi tidak digunakan untuk memotong, untuk mengupas buah, atau tadi memotong kayu, memotong rumput, dan yang lainnya. Lama-lama kan tumpul tayengen, ya. Tayengen berkarat, akhirnya tidak manfaat. Wala minal ahwali, dalam redaksi yang lain, wala takun minal ahwali, wala lan ojo dadi sira minal ahwali saking pira-pira ilmu batin. Nek tadi amal itu ilmu zahir, ya. Ahwal ini ilmu batin, ya ilmu
tasawuf bisa. Iku kholian, sepi, kosong. Dan janganlah kamu jadi orang, atau janganlah kamu kosong terhadap, atau janganlah kamu kosong dari ilmu-ilmu batin. Jangan menjadi orang miskin terhadap amal soleh, amal-amal, dan jangan kosong terhadap ilmu batiniah. Artinya apa? Begini, istahid antajma'a bainal a'mal adh-dhahirah wal asrar al-batinah kay tajma' bainas syari'ah wal haqiqah. Jadi ketika kita mampu mengamalkan ilmu yang zahir serta menggabungkan ilmu-ilmu yang batin, asrar al-batiniyah, sehingga akan mencakup yang namanya syariat dan hakikat. Jadi beragama itu ya antara apa? Syariat dan hakikat. Tidak hanya syariat saja, hakikat juga perlu. Watayakon lan yakino siro, dan yakinlah annal ilma sak tenemene ilmu, dan yakinlah bahwa ilmu yang al-mujarroda, yang sepi dari amal. Artinya apa? Yakinlah bahwa ilmu yang tidak diamalkan iku layak khudu, ora bisa nulungi, ora bisa nulungi ing dalem kiamat, dino kiamat. Maknanya layak khud itu tidak bisa menolong di hari kiamat. Bilyadi, kelawan tangane wong alim. Maksudnya begini, yakinlah bahwa ilmu yang tidak diamalkan dari tangannya seorang yang alim, atau yang diperoleh dari seorang yang alim. Jadi ilmu yang tidak diamalkan, hanya sekedar teori yang diperoleh dari seorang guru. Maksudnya begitu ya. Ini harus jelas. Bilyadi itu maksudnya dari tangan seorang alim itu ya tangan guru, ya kiai, ya dosen gitu. Hanya teori saja, iku layakhud, tidak bisa menolongnya kelak di yaumul qiyamah. Maksudnya apa? La yunji sahibahu minal makhawif, tidak bisa menolong bagi pemilik ilmu tersebut dari kekhawatiran, ketakutan, wala yusiluhu ila ma'ari wal matalib, dan tidak menyampaikan ia pada hal-hal yang diinginkan di hari akhir atau di hari kiamat. Ini hanya dawuhnya Imam Ghazali bahwa sebagai santri, mahasiswa harus mengamalkan ilmunya di mana saja. Jadi jangan sampai punyai image, pandangan kuliah terus ngamalkannya ilmu di masjid, jangan. Hanya mengamalkannya ilmu di sekolah, hanya mengamalkan ilmu di kampus. Jadi dimanapun berada bisa dijadikan tempat implementasi pengamalan dari ilmu yang telah dipelajari di sekolah, di mana? Di kampus, di masjid, diamalkan. Misaluhu tawi pira-pira contone al ilma al mujarrad itu ya. Maksudnya contoh dari ilmu yang tanpa diamalkan itu banyak. Al ilma al mujarrad, contoh dari ilmu yang tidak diamalkan. Laukana ala rajulin, iku laukana lamun atau yak lamun ono ala rajulin ing atase wong lanang, atau iku ala rajulin ing atase wong lanang. Wong lanang ini maksudnya seseorang, konteksnya seseorang. Contohnya atau umpamanya ada seorang laki-laki
fi bariyatin ing dalem alas atau ora-ora. Ora-ora ya di padang, Pak. Di tempat yang luas gitu ya. Di Sahara. Apa asyratu asyabin bi 10 piro-piro pedang. Jadi contohnya ada laki-laki yang membawa 10 pedang hindiyatin kang bangsa Hindia. Jadi pedang Hindia itu pedang yang tajam. Jadi laki-laki tadi membawa apa? 10 pedang yang tajam. Merek Hindia. Kalau sekarang itu mereknya India gitu. Maslihatin ukhra sertane piro-piro pedang kang liya. Jadi begitu juga ia membawa pedang-pedang yang lain gitu loh. Jadi orangnya satu, pedangnya banyak gitu. Dan tajam-tajam gitu. Wa kana rajulun lan ana sapa rajulu wong lanang mau iku sujaan kendel berani, dan laki-laki tersebut adalah pemberani, seorang yang pemberani. Wa ahla harbin lan pandai perang atau ahline perang. Dia tidak hanya berani tapi juga ahli perang. Fahamila alaihi, fahamila mongko nyerang alaihi ngatasi rajul apa asadun singa azimun kang gede. Lalu datanglah seekor singa yang besar, muhibun kang medeni yang garang. Singa besar garang datang menemui dan hendak menyerang siapa? Laki-laki tersebut. Fama dhonuka. Bagaimana? Fama mongko utawi apa? Iku dhonuka penyono sira. Bagaimana perkiraanmu atau pendapatmu? Laki-laki bawa pedang 10 bahkan lebih tadi pedang yang lain. Di saat itu juga ia didatangi seekor singa yang garang yang besar. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah pedangnya itu didiamkan saja atau pedangnya dipakai untuk bertahan, untuk menyerang singa tersebut? Hal tadfa'u al aslihah, hal onoto tadfa'u bisa nolak, bisa menangkis bahasanya ya. Apa al aslihatu piro-piro pedang, syarahu ing serangane apa? Asad singa. Apakah pedang-pedang tersebut mampu menangkis dari serangannya? Anhu sangking rajul bila istimaliha kelawan tanpa gunakake pedang-pedang atau aslihah. Wa darbiha lan mukulake aslihah. Apakah pedang-pedang tadi mampu menangkis serangan singa tersebut jika tidak menggunakan pedang tersebut untuk memukulkannya? Jadi ibarat ilmu itu kalau tidak diamalkan ya kita akan diserang banyak bahaya-bahaya, kebodohan, kezaliman, dan ya musibah-musibah akan datang banyak itu kalau ilmu tidak digunakan. Jadi ibarat singa tadi itu musibah, kejahatan, kezaliman. Kalau kita tidak menyerang dengan menggunakan pedang tadi,
maka kita akan diserang, dibunuh, dimakan singa tersebut. Begitu. Jadi banyak orang pandai tapi dia tidak bisa mengatasi kesulitan hidup karena apa? Ilmunya tidak diamalkan. Termasuk mahasiswa punya ilmu, setelah lulus dari kampus nggak jelas, padahal punya ilmu karena apa? Tidak diamalkan. Karena kadang dia cukup punya gelar saja, Rin. ya itu suatu kesalahan. Wa minal maklumi laniku setengah saking perkara kang den kenaweruhi dan dapat diketahui annaha la tadfa'u, annaha sak temene pedang-pedang aslihah iku la tadfa'u ora bisa nolak apa pedang illa bitahriki kejaba kelawan den ubahake wadur bilan mukulake gitu. Dan dapat diketahui bahwasanya pedang-pedang itu tidak mampu untuk menangkis, menahan, menyerang singa, kecuali dengan menggerakkan pedang dan memukulkannya pada singa tersebut. Nek pedangnya 10, singa siji, ayo wani pora singane kan gitu. Nek meneng wae serang. Tapi kalau dia pakai pedang itu lebih ke arah selamat. Gitu. Ke arah selamat. Bukan malah lari. Loh, bawa pedang, punya pedang kok malah lari ini. Punya senjata ini malah lari dari serangan singa. Ya, bisa tertangkap singa tersebut. Kalau kita lari dari kesulitan masalah hidup, ya kita akan digulung masalah itu. Tapi kita akan melawan masalah itu, insya Allah masalah itu akan selesai dengan ngamal ke ilmu. Ini gitu. Bukan malah lari dari kesulitan, ya enggak mengurai masalah, menambah masalah itu. Fakada mongko kaya mengkene la tadfa. Maka begitu juga gitu ya. Maka begitu juga lau qara'a rajulun. Ini analogi menyamakan konteks permasalahan. Nek tadi singa dengan laki-laki yang membawa pedang tadi. Sekarang seseorang juga apa ini? Lau qara'a lamun maca sapa rajulun wong lanang. Maka begitu juga seandainya ada laki-laki membaca mi'ata alfin ing 1000 mi'ata alfi masalah ing 100.000 masalah ilmiah kang bangsa ilmiah. Begitu juga seandainya ada laki-laki atau ada seseorang biar umum ya. Ini laki-laki tok, biar umum. Perempuan berarti masuk di situ. Ya, Pak, rajulun itu hanya biar memudahkan bahasa. Isinya ya perempuan juga. Maka diartikan seseorang. Begitu juga seandainya seseorang itu membaca 100.000 masalah ilmiah, tidak hanya membaca tapi juga wa ta'allamaha dan belajar sapa rajul ha ing 100.000 masalah walam ya'mal biha lan ora ngamal sapa rajul biha kelawan 100.000 masalah la tufidu ora bisa menehi manfaat apa mi'ata alfah 100.000 masalah kameng
hu ing rajul illa bil amal kejaba kelawan ngamal. Seandainya ada seorang yang membaca 100.000 masalah ilmiah dan ia juga mempelajarinya, namun ia tidak mengamalkannya, maka 100.000 masalah ilmiah tadi tidak akan mampu memberi manfaat kepadanya kecuali ia mengamalkannya. Begitu. Maka kita ngaji harus kita amalkan semampu kita. Nah, kemarin salah satu dibuat gambar, nanti juga itu bagian dari ngamalke ilmu, memberitahu yang lain. Kemudian kita ya belajar untuk mengamalkan, tidak hanya dalam diri kita, kelak untuk anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian juga bisa diberitahu dan untuk diamalkan. Contoh yang lain, wa mithluhu tawi contohnya ilmu mujarrad, ilmu yang tidak diamalkan. Aidon halih maneh, dan contoh yang lain juga, laukana lirajulin, lamun ana iku lirajulin tetep keduwe wong lanang. Dan contohnya yang lain juga, seandainya ada seseorang apa hararatun loro panas, seandainya seorang memiliki atau seandainya seorang itu dalam keadaan sakit panas, wa maradun safrawiyun lan loro kuning, badannya kuning, yakunu mongko ana apa ilajuhu nambane rajul. Seandainya seseorang itu terkena sakit panas. Sakit panas itu sakit apa? Demam. Demam. Dan juga ya sakit kuning. Dan obatnya itu harus dengan apa? Yakunu ilaju, obatnya itu harus dengan bisukan jabin. Sukan jabin itu ada dua, tafsirnya ada dua. Satu, sukan jabin itu daun, wal kaskap itu daun ya di Timur Tengah sana. Kalau di sini ya bisa daun kelor atau daun-daun yang bisa mengobati panas dan sakit kuning, atau daun sirih begitu bisa buat obat. Mana yang kedua, sukan jabin dan kaskap itu di syarahnya cukak dan madu. Jadi biar tahu nanti sukan jabin itu cukak dan madu yang atau campuran yang asam dan yang manis. Fala yasulu. Ini obat modernnya apa? Obat panas itu sirup apa itu? Apa sirup apa? Obat panas itu paracetamol. Ya, bahasanya paracetamol itu loh. Ya obatnya itu secara modern toh. Falah yahsulu al-bur'u, monggo ora hasil apa al-bur'u waras. Maka ia tidak akan menjadi orang yang sehat waras illa bistikmaliha, kejaba nganggo obat kejaba nganggo kelawan nganggo obat sukan jabin dan kaskap. Maka ia tidak akan mendapat kesehatan, kewarasan kecuali dengan menggunakan obat tersebut. Yo wis lara demam, wis tuku ning apotek, kok malah ora diombe. Yo secara normalnya ya tidak akan sembuh-sembuh gitu loh. Wis tuku malah ra diombe.
Kemudian bawahnya itu karomian itu bahasa Persia ya. Karomian itu koyok panah, nek diartikan secara bahasa Arab itu tidak nyambung. Maka kita lewati. Lah, tarjama hadzal bait minal Faransiyah. Bawahnya itu, keterangan bawahnya, bait ini itu dari bahasa Persia ya. Lah diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ada atau bawahnya itu? Nah ini aja yang kita bahas. Lau kilta al-fairitli khamrin lam takun litasiro naswanan idza lam tasrob. Lau kilta al-fairitlin. Ini masih menganalogikan ilmu yang tidak diamalkan seperti apa? Lau kilta al-fairitlin, lamun naker. Naker itu menimbang, menakar ya. Al-fairitlin ing 2000 ritel. Ya, keterangannya boleh ditulis. Jadi 2000 ritel. Satu ritelnya itu 600 gram. Seandainya kamu itu menakar 2000 ritel khamr, 2000 ritel arak, lam takun ora ono sapa sira iku litasira dadi sapa sira naswanan kang mendem idza lam tasroba, naswanan kang mendem. Seandainya kamu menakar 2000 liter ritel arak, kamu itu tidak akan menjadi orang yang mendem, mabuk. Idza lam tasroba, tatkalane orang ngombe sapa sira. Ini analogi tapi dengan apa? Minum arak. 2000 ritel arak itu tidak akan mampu memabukkan kita. Lek awake dhewe ora apa? Orang ngombe arak itu. Gitu loh. Kita itu tidak akan merasa apa itu kenyang ya kalau kita tidak makan nasi sayur lauknya. Padahal awake dhewe beli untuk berbuka aneka macam makanan, tapi kita tidak akan merasa apa? Kenyang kalau tidak memakan makanan tersebut. Mbak begini juga. Ini cah nom-nom. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya nikah tanpa nikah itu sendiri. Ilmunya nikah sudah ada, ya kan? Fikih, kamu belajar bab nikah. Nikah itu tidak akan merasakan nikmatnya nikah tanpa melakukan pernikahan, gitu, ya kan? Iya. Kalau dia merasa enak, loh, buktinya apa kan itu? Omong kosong nih. Omong kosong ya. Orang nikah kok ngomong enak nikah gini. Double ya. Walau qara'ta selanjutnya. Walau qara'ta lamun maca sapa sira. Tadi kembali ke flashback sebentar. Sebelum ini tadi terkait arak ya, tidak akan mabukkan kita tanpa minum gitu ya. Fakadzalika wa in kasura ilmuka, begitu juga lamun ilmumu banyak, la yang fa'uka ma lam ta'mal, itu tidak akan manfaat bagimu kecuali kamu mengamalkan. Jadi wong pintar itu penting nggak sih sebenarnya? Nggak penting. Sing penting ki punya ilmu diamalki. Arep dadi wong bodoh ilmune sedikit itu lebih baik. Iya, jadi orang bodoh tapi mengamalkan ilmunya daripada orang pintar ora tahu ngamalke
ilmu nih, ngur pinter teori saja, amalnya bodoh. Gitu. Syukur-syukur ya dadi wong pinter tur ngamalke ilmune. Gitu. Bahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ini berpesan ya, ketika dia mau berpisah itu, la tatlubil ilma litahaddusa bihi wa tulub lita'mal bihi. Pesan Nabi Khidir apa Nabi Musa. Musa, jangan engkau mencari ilmu untuk agar kamu mampu berbicara, mampu mendebat. Tetapi carilah ilmu dan amalkan. Di saat konteks itu kan Nabi Musa kan bantah terus, nggak tahu, tapi nggak mau mengamalkan. Nasihati oleh Nabi Khidir, jangan engkau mencari ilmu agar kamu mampu pandai berbicara, tapi carilah ilmu agar kamu mampu mengamalkan. Itu pesan Nabi Khidir terhadap Nabi Musa. Intinya apa? Ilmu harus diamalkan. Walau qara'ta, kita lanjut. Lamun maca sapa sira al ilma ing ilmu, mi'ata sanah ing dalem 100 tahun. Dan seandainya kamu membaca ilmu, makna yang lain, belajar ilmu selama 100 tahun lamanya, wa jama'ta lan ngumpulake sapa sira dan engkau mengumpulkan alfa kitabin ing 1000 kitab, kamu mengumpulkan 1000 kitab, baik itu kamu bitaklif menyusun, baik itu kitab itu kamu menghafalnya atau kamu menukilnya, la takunu ra ono sapa sira musta'idan, iku musta'idan cawis-cawis atau siap-siap, maka kamu itu sebenarnya tidak siap untuk mendapat apa? Li rahmatillah, musta'idan cawis-cawis maring rahmate Allah Ta'ala, illa bila amal, kejaba kelawan amal. Tapi bila kandungan ilmu yang ada di dalam kitab tersebut kamu tidak amalkan, maka kamu itu tidak layak, tidak siap mendapat rahmatnya Allah. Jadi kita berilmu ketika hanya ilmu saja tanpa diamalkan, itu berarti semakin berilmu semakin jauh dari rahmatnya Allah. Tetapi ketika dia mempunyai ilmu diamalkan, berarti dengan ilmu tersebut ia dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ini dalil-dalil pengaplikasian ilmu, implementasi dari ilmu. Wa alaisa lan yaktini ora ono, wa an laisa lan yaktini ora ono iku lil insani kedue manungsa apa ila masaa kejaba barang saa kang nglakoni atau kang ngusahake sapa insan ing ma ilama, apa ilama kejaba barang sesuatu saa kang lakoni sapa insan ing ma. Dan manusia itu tidak akan memperoleh sesuatu kecuali yang ia usahakan, yang ia amalkan. Umpama sampean belajar sedekah, ilmu sedekah itu, kamu akan mendapat pahala sedekah itu apa?
ilmunya apa kamu mengamalkan ilmu sedekah kan gitu, atau praktek bersedekah gitu kan. Seorang mendapat ilmu sedekah itu ketika dia praktek sedekah, ya sedekah itu sendiri. Tidak hanya belajar ilmu sedekah saja, tapi prakteknya. Lah, pahala sedekah itu ya hasil dari bersedekah itu. Dan seorang itu tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang ia usahakan. Fa mangkana mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man yarju iku yarju ngarep-ngarep sapa man, barang siapa yang ingin berhendak liqa arabihi ing ketemu pangerane man, barang siapa yang kepingin bertemu dengan Tuhannya, fal yakmal mongko becik ngamal sapa man, ngamalan ing amal solehan kang soleh, maka hendaknya ia beramal soleh. Jadi bertemu dengan Tuhan itu kuncinya, yaitu beramal soleh. Allah menutup dirinya dengan hamba manakala dia beramal yang toleh, amal yang jelek gitu. Jazaan krana dadi piwales, sebagai balasan bima kelawan barang kanu kang ana sapa kaum, sebagai balasan atas apa yang mereka iku yaksibuna padha nglakoni sapa kaum, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kerjakan ini kan berarti dia mengamalkan ilmu. Endingnya apa? Balasan dari Allah. Balasan dari Allah tiada lain surga. Makna yang lain bisa ridho Allah. Begitu. Ini dalil akan amalnya ilmu. Bertemu dengan Allah, ya harus diamalkan ilmunya. Ingin mendapat balasan dari Allah berupa surga, ya harus mengamalkan ilmunya. Innalladzina amanu. Ini juga dalil yang keberapa ini? Keempat ya. Ini tadi yang pertama itu surat An-Najm ya, ayat 39. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 39. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha. Itu Al-Kahfi 110. Al-Kahfi 110. Terus jazaa'an bima kanu ya'malun, itu Al-Ahqaf ayat 14. Ya'malun apa yaksibun ini? Oh, yaksibun ya. At-Taubah ayat 82. Di ayat yang lain jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah itu tadi Al-Ahqaf ayat 14. Nih jazaa'an bima kanu yaksibun itu At-Taubah ayat 82. Ini tadi masih terkait ilmu yang diamalkan, yang dipraktekkan ya. Ini dalilnya. Innalladzina amanu sak temene pira-pira wong akeh kang padha iman. Sak temene wong akeh kang padha beriman. Sungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus sholihat lan wong kang padha agawe beramal as-sholiha ing pira-pira amal soleh. Sungguhnya orang-orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan yang beriman dan beramal soleh, kanat mongko ono iku lahum tetep keduwe aladzina apa jannatul firdaus, surga firdaus. Maka baginya surga firdaus sebagai apa? Nuzulan khalih dadi panggonan, sebagai tempat tinggal. Jadi beramal soleh itu kan diilmuni dulu ya. Ilmu terus amal soleh. Baginya apa? Surga firdaus sebagai apa? Tempat tinggal. Sampai kapan? Khalidina, kalih langgeng.
dia kekal fiha ing dalam Jannatul Firdaus, dia kekal selamanya di sana. La yabghuna ora padha golek mencari, mereka tidak mencari anha saking Jannatul Firdaus hiwalan ing ganti, dan mereka tidak mencari ganti darinya. Lha wis enak-enak ngopo golek transmigrasi ke neraka, ngapain? Surga Firdaus apa wae ada kok, arak halal ada kok, babi halal ada kok. Babi halal ada, tapi di surga, di dunia ya babi tetap haram. Ya, gitu. Ini juga bukti bahwa balasan orang-orang yang mengamalkan ilmunya luar biasa. Kita itu disentil, ya, diingatkan Imam Ghazali, ingat yang manfaat itu amal prakteknya. Fa khalafa mongko ganti, dikit lagi, mimbadim saking sakwise kaum, maka datanglah sesudah mereka, maka fakholafa mongko ganteni ganti mimbadim saking sakwise kaum. Kalau diartikan bahasa Indonesia, maka datanglah sesudah mereka siapa? Ini fa'ilnya khalfun. Sapa khalfun pengganti. Maka datanglah sesudah mereka pengganti. Kalau tafsirnya itu pengganti yang jelek. Aldau kang padha nyiak-nyiakake sapa kaum, sapa khalf pengganti yang menyia-nyiakan as-sholata ing salat, wa taba'u lan padha manut asyahwati ing hawa nafsu syahwat. Mereka menyia-nyiakan salat dan mereka juga merturutkan mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Fasaufa mongko bakal fasaufa yalqauna mongko bakal ketemu sapa aladina, maka mereka akan bertemu, akan menemui ghayan ing kesesatan. Mereka akan menemui kesesatan. Ila man taba kejaba wong taba kang tobat sapa man, kecuali orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertobat berarti akan menemukan cahaya, ketenangan, kebaikan. Wa amila sholiha, apa lagi? Wa amana ya, lan podo beriman, kecuali orang yang bertaubat, beriman. Yang tiga apa? Wa amila sholihan, lan podo ngamal sapa man sholihan ing amal kang soleh, beramal soleh. Apa balasan orang yang taubat, beriman, amal soleh? Faulaika mongko utawi mengkono man iku yadkhuluna padha masuk manjing sapa man mantaba wa amana wa amila, maka mereka akan masuk al jannata ing swarga. Mereka akan masuk ke surga. Wala yudlamuna lan ora padha dianiaya, dan mereka tidak dianiaya, tidak dirugikan syai'an kelawan suwiji-wiji, dan mereka tidak dirugikan dengan sesuatu apapun. Terakhir, wa mataqulu fi hadzal hadis, wa malan ing apa, atau wa malan ing perkara taqulu ngucap sapa sira, dan apa yang kamu ucapkan atau apa yang kamu katakan dalam hadis ini, maksudnya gitu. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Buniyadun bangun apa al-islamu Islam,
Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5 perkara ala khamsin atase 5. Syahadati alla ilaha illallah, nyekseni sak temene ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Nyekseni sak temene ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Bahwa syahadat menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, ilallahu angin kejaba wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Syahadat itu. Jadi rukun Islam itu ya penuh dengan pengamalan. Syahadat itu perlu diucapkan, perlu dinyatakan dan diamalkan. Wa iqamus shalah dan jumenengake salat. Aku wis salat. Ngomong wis salat wi. Dia praktek salat enggak? Kalau dia benar-benar sudah salat, berarti sebelum dia ngomong tadi, dia sudah melaksanakan namanya praktek salat. Diawali dengan apa? Takbir, diakhiri dengan salam. Wah, aku wis salat kok, tapi tak batin. Oh, double iki. Dia belum salat. Itu. Dia mungkin hanya mengingat. Salat kan makna juga mengingat. Tapi yang benar yaitu mengingat plus tadi praktek, mempraktekkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Wa ita'uz zakalan, ngawehake zakat, memberikan zakat itu kan perlu amal kan, aktivitas. Wa shaumur Ramadan juga ora cuma ilmu saja, tapi praktek. Puasa ini praktek, diamalke. Wahijul baitilan haji ing Baitullah liman keduweni wong istata'a kang mampu sapa men, dan haji di Baitullah bagi orang yang mampu ilahi maring Baitullah. Bait apane? Tamyiz sabilan dalani, dan haji di Baitullah bagi orang yang mampu pergi ke sana. Jadi memang rukun Islam ini perlu praktek, tidak sekedar hanya yakin percaya saja. Ibarat rumah itu memiliki 5 tiang. Ketika tiangnya 3 roboh, ambruk rumah itu. Eksistensi kemusliman seseorang hilang manakala dia tidak mempraktekkan yang namanya rukun Islam. Ora sholat, ora poso, ora zakat, ambruk omah itu. Muslimnya hilang, yang ada hanya KTP-nya saja. Na'udzubillah min dzalik. Dia muslim, mungkin dia tidak mampu haji, tetap rumah itu masih kokoh, masih bisa. Lah, pengen semakin kokoh, berhaji juga. Tapi sekarang itu nunggunya 30 tahun. Masya Allah. Nah, itu daftar haji tahun kemarin. Berangkatnya itu 2050 50-an 50 30 tahun Mas dan Mbak. Oke, sampean besok kalau punya istri, punya suami, kita ekor rezeki ini banyak gitu ya, walaupun belum punya rumah atau apa, daftar haji sih. Syukur-syukur sampean do sugih-sugih daftar haji ONH plus, haji plus. Atau daftar haji furoda 300 juta atau 400 juta atau 500 juta itu langsung berangkat. Amin ya robbal alamin. Tapi setidaknya nih awake punya kerentek, penting daftar sih. Umroh aja sih, umroh tuh. Umroh itu nanti tuh. Penting haji sih. Kalaupun di tengah jalan Allah berikan rezeki yang banyak, budala umroh. Gitu ya. Mumpung masih muda. Nah, nenggune 30 tahun deh. Sampean besok
Nikah umurnya 25 mau. Plus 30 tahun 55 baru berangkat. Nah, ini sampai nomornya 30 tambah 30 60 tahun. Tinggal hitung ya, tinggal hitung. Saya itu pesan saya. Mudah-mudahan dipraktekkan, tidak hanya belajar fikih haji, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, tapi ilmu yang amaliyah diamalkan, amal yang ilmiah. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad.